Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awal Ciptaning Kanugrahan, beserta dua rekan saya, Muhammad Hamdan Alamal Huda dan Najah Aisyah Aikyuan Nur Rohman, dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang relasi makna paradigmatik. Menurut Kruse, ada 3 jenis relasi makna yang berperan sebagai poros, yakni relasi makna paradigmatik, relasi makna sintakmatik, dan relasi makna derivasional. Tapi seperti yang tertulis dalam judul, kelompok kami hanya akan membahas tentang relasi makna paradigmatik. Pengertian relasi makna paradigmatik. Relasi makna paradigmatik adalah hubungan-hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tuturan bersangkutan. Relasi makna paradigmatik dapat dilihat dengan cara substitusi, baik pada tataran fonologi, morfologi, maupun pada tataran sintaksis secara vertikal. Pada tataran fonologi, relasi makna paradigmatik pada tataran fonologi dapat dianalisis pada fonem yang mempunyai hubungan paradigmatik dengan fonem lain sehingga dapat dipertukarkan dengan fungsi sejenis lainnya. Contohnya ada mata, rata, data, bata. Fonem M pada mata memiliki relasi makna paradigmatik dengan fonem yang dapat dipertukarkan dengan fungsi sejenis lainnya. Dalam contoh, fonem yang dapat dipertukarkan tersebut adalah R pada rata, D pada data, dan B pada bata. Pada tataran morfologi, relasi makna paradigmatik pada tataran morfologi dapat dianalisis secara morfologis, bahwa relasi makna tersebut merupakan hubungan urutan morfem-morfem pada suatu kata yang bersifat dapat dipertukarkan dan tidak dapat diubah tanpa merusak makna dari kata-kata tersebut. Relasi makna paradigmatik pada tataran morfologi yang bersifat dapat dipertukarkan juga bisa direalisasikan dengan hubungan beberapa urutan morfem-morfem, seperti morfem me, di, te, dan pe, yang bisa diletakkan pada kata leksikal morfem rajut dalam contoh tersebut, yakni merajut memiliki arti membuat rajutan, dirajut memiliki arti dijadikan rajutan, terajut memiliki arti dapat dirajut, perajut memiliki arti orang yang merajut. Pada tataran sintaksis, relasi makna paradigmatik pada tataran sintaksis dapat dianalisis antara kata-kata yang menduduki fungsi subjek, predikat, dan objek seperti yang ada dalam contoh. Anton membeli sepatu, dia memakai baju, ibu masak nasi. Berdasarkan contoh tersebut, relasi makna paradigmatik antara tiap satuan atau bentuk yang tampak dapat dipertukarkan dengan masing-masing satuan tersebut. Dengan kata lain, dapat dianalisis dengan memberikan pilihan konstituen-konstituen dengan konstituen lainnya yang dapat dipertukarkan pada posisi masing-masing satuan secara keseluruhan, sehingga bentuk yang dapat dipertukarkan dapat berfungsi dan bermakna secara hubungan tersebut. Jadi, bentuk Anton yang menduduki posisi subjek merupakan fenomena yang dapat dipertukarkan dengan pilihan posisi subjek yang sejenis nominal lainnya pada posisi yang sama, yakni dalam contoh tersebut adalah dia dan ibu. Setelah mengetahui pengertiannya, kemudian kita masuk ke dalam pembagian relasi makna paradigmatik. Jadi, relasi makna paradigmatik terbagi menjadi 2. Yang pertama, relasi makna paradigmatik identitas dan inklusi. Kemudian yang kedua, relasi makna paradigmatik eksklusi dan oposisi. Yang pertama, relasi makna paradigmatik identitas dan inklusi. Yang dimaksud dengan identitas dan inklusi di sini adalah kata-kata dapat bersifat inklusif dan menginklusifkan makna, yakni relasi makna paradigmatik dapat diklasifikasikan ke dalam kelas yang lebih luas, yang terdiri atas hiponimi, meronimi, dan sinonimi. Yang pertama, hiponimi. Hiponim atau kata khusus adalah sebuah kata atau frasa yang gugus semantik atau artinya tercakup di dalam kata lain, yaitu hipernimnya atau kata umumnya. Dengan kata lain, suatu hiponim merupakan jenis dari suatu hipernim. Berikut contohnya, kucing, serangga, dan merpati adalah hiponim dari hewan. Kemudian, hewan adalah hipernim dari kucing, serangga, dan merpati. Jadi, pada contoh pertama, kalimat kucing, serangga, dan merpati merupakan kata khusus yang merupakan suatu jenis dari hewan. Sebaliknya, hewan adalah kata umum bagi jenis kucing, serangga, dan merpati.
Selanjutnya ada meronimi. Meronimi adalah bagian atau anggota penyusun sesuatu, sedangkan holonim adalah bagian yang lebih besar yang disusun oleh meronim tersebut. Contohnya ada kornea adalah meronim dari mata, kemudian mata adalah meronim dari kepala. Jadi kornea adalah bagian atau anggota penyusun dari mata, begitu pula pada contoh kedua, yaitu mata adalah bagian atau anggota penyusun dari kepala. Jenis identitas dan inklusi yang terakhir yaitu sinonimi. Secara harfiah, sinonimi berarti nama lain untuk benda atau hal yang sama atau hubungan makna leksikal antara sebuah kata dengan kata yang lain yang menunjukkan kemiripan. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya yaitu pada poin C, sinonimi. Sekarang kita masuk pada pembagian sinonim. Menurut Krus dalam Jaya Sudarma, sinonim terbagi atas 3 perangkat, yakni yang pertama sinonim absolut atau mutlak, yang kedua sinonim proposisional, dan yang ketiga sinonim berdekatan. Yang pertama yakni sinonim absolut atau mutlak, yaitu unsur yang sama dan normal dalam semua konteks. Artinya, untuk dua unsur leksikal X dan Y, keduanya disebut sebagai sinonim mutlak bila dalam suatu konteks dengan X dan Y sepenuhnya normal. Dalam sinonim absolut, sulit untuk menentukan pasangan yang tidak kontroversial. Oleh karena itu, sinonim mutlak dapat dikategorikan tanda plus menunjukkan relatif normal dan tanda min menunjukkan relatif kurang normal. Kita masuk pada contoh. Kami tampilkan di sini kata gagah berani dan kata berani. Pada contoh yang pertama, Billy kecil begitu berani di dokter gigi pagi ini, disertai dengan tanda plus. Kemudian contoh yang kedua, Billy kecil begitu gagah berani di dokter gigi pagi ini, disertai dengan tanda min. Jadi bila kita amati, sesuai dengan penjelasan sebelumnya, tanda plus sebagai tanda yang menunjukkan relatif normal, kalimat relatif normal, dan tanda min menunjukkan kalimat yang relatif kurang normal. Bila kita pahami bahwasanya penggunaan kata gagah berani dan berani di sini sesuai dengan penempatannya pada kata berani sesuai dengan konteks pembicaraan pada contoh tersebut. Namun pada contoh yang kedua, Billy kecil begitu gagah berani di dokter gigi pagi ini tersebut bahwasanya termasuk sebagai kalimat yang relatif kurang normal. Karena sesuai dengan konteksnya, jadi penggunaannya di sini kita tekankan pada penggunaan kata tersebut sesuai dengan konteks pembicaraannya. Kemudian yang kedua yakni sinonim proposisional, yaitu relasi makna dari dua kata atau lebih yang bisa bersubstitusi dengan beberapa ekspresi tanpa menimbulkan perbedaan arti. Dalam sinonim proposisional ini, perbedaan ada pada tingkat ekspresif, stilistik, dan juga medan pembicaraan. Contoh, jamur dan fungi. Jamur merupakan makna sehari-hari dan fungi merupakan istilah dalam biologi. Jadi lebih mudahnya, dalam sinonim proposisional ini, kata yang dipakai dalam contoh pada poin ini ataupun kata yang lainnya. Jadi kita perhatikan pada penggunaan kata tersebut pada tingkat ekspresif, stilistik gaya bahasanya, dan juga medan pembicaraan. Bila kita amati jamur dan fungi. Jamur merupakan makna sehari-hari yang sehari-hari telah kita pakai dan kita mungkin sudah umum dan memang sudah umum di pembicaraan kalangan umum tentunya. Namun, fungi merupakan istilah dalam biologi dan banyak orang pada umumnya masih belum mengetahui istilah fungi, namun istilah tersebut dipakai dalam biologi. Kemudian poin yang ketiga yakni sinonim berdekatan, yaitu relasi makna antara dua kata atau lebih yang sebagian kata memiliki arti sama. Kata-kata yang bersinonim adalah kata-kata yang maknanya relatif dekat, yaitu memiliki batas lebih rendah dari sinonim mirip atau dekat. Jadi kedua contoh kata tersebut yakni kata kalem dan tenang sesuai dengan pengertian dari sinonim berdekatan itu sendiri, yakni kata-kata yang maknanya relatif dekat memiliki batas lebih rendah dari sinonim mirip dan mirip atau dekat. Jadi penggunaan dari kedua kata tersebut yakni ditinjau dari fungsi dan ditimbang dari penggunaan juga. Ada salah satu makna dari salah satu kata tersebut
yang tidak dimiliki dari yang satu yang lainnya. Jadi begitu. Contoh lain, kata anjing untuk menunjukkan bukan kucing atau tikus atau unta yang menandai kontras. Sinonim di dalam hal ini tidak berfungsi secara primer, tetapi untuk terkontras satu sama lain. Itu ciri lebih menonjol daripada perbedaannya, sesuai dengan penjelasan sebelumnya pada contoh kata kalem dan tenang. Di dalam konteks tertentu mungkin berkontraksi, dan hal ini yang terjadi di dalam sinonim berdekatan. Selanjutnya yaitu relaksi makna paradigmatik eklusi dan oposisi. Relaksi makna paradigmatik eklusi dan oposisi berhubungan dengan satu, ketidaksesuaian atau incompatibility. Ketidaksesuaian dibagi lagi menjadi dua, yaitu kotaksonomi dan komeronimi. Bila kita ketahui bersama bahwasanya pada contoh tersebut, yaitu pada baris yang kedua, yaitu ada yang jadi guru, dokter, ibu rumah tangga, mahasiswa, polisi, dan hakim. Namun, titik pusat di sana adalah wanita. Tapi ketika kita kilas balik, bahwasanya hakim, polisi, mahasiswa, dokter, guru, tidak selalu wanita yang menjadi posisi tersebut, tapi laki-laki juga mampu menjadi dalam posisi tersebut. Jadi di situ dengan pola X adalah jenis lain dari Y yang berasal dari Z tersebut. Kemudian yang kedua yakni komeronimi, yaitu bagian yang menghubungkan bagian lainnya. Contoh, siku menghubungkan lengan atas dan bawah. Ketika ditinjau dari pengertian meronimi pada penjelasan sebelumnya sudah jelas, namun di sini pada poin ketidaksesuaian ada kilas balik yang berbeda. Yakni maksud dari pada poin ini bahwasanya pada contoh, kami ambil contoh yaitu siku menghubungkan lengan atas dan bawah. Bukan menjelaskan bagian dari tangan, tetapi membahas lengan atas dan lengan bawah yang dihubungkan oleh siku. Bila pada poin meronimi sebelumnya, jika kita menggunakan pengertian tersebut, bahwasanya siku merupakan anggota yang mampu membentuk tangan. Tetapi dalam hal ini bukan menjelaskan hal itu, namun menjelaskan menghubungkan, bahwasanya siku menghubungkan lengan atas dan bawah. Demikian. Kemudian pada poin yang kedua yaitu oposisi. Jadi ahli, menurut Kruse, oposisi merupakan dua pasangan atau bagian yang saling melengkapi, yaitu dalam areal yang sama. Oposisi terbagi menjadi dua, yang pertama yaitu kejangkepan, kemudian kedua antonimi, yang ketiga pertentangan, yang keempat kebalikan, yang kelima pemarkahan, yang keenam polaritas. Selanjutnya ada kejangkapan. Kejangkapan adalah pertentangan atau oposisi yang tidak dapat diukur dan dibandingkan. Perlu ditekankan bahwa relasi atau hubungan kejangkapan hanya terjadi di dalam beberapa ranah tertentu yang sering merupakan unsur implisit, seperti ranah makhluk hidup, gender, budaya, dan lain-lain. Contohnya, pria wanita, pemuda pemudi. Selanjutnya ada antonimi. Antonimi adalah unsur yang paling luas dalam penelitian oposisi yang sering digunakan sebagai sinonimi untuk oposisia dalam makna sempit yang digunakan. Antonim berlawanan. Pada antonim berlawanan, perbandingan dari kedua suku tersebut tidak memerlukan bentuk positif yang sesuai. Contohnya, panjang versus pendek, artinya X lebih panjang dari Y, namun tidak berarti X panjang, dan X lebih pendek dari Y, tidak berarti juga bahwa X itu pendek. Selanjutnya, antonim keselarasan.
Antonim keselarasan atau keseimbangan dapat ditentukan dengan keseimbangan atau keterlibatan komparatif. Dalam hal antonim, keselarasan tidak terdapat unsur keseimbangan. Tipikal dari antonim keselarasan sendiri menunjukkan sensasi atau emosi. Contohnya, sensasi panas, dingin, emosi bahagia, sedih. Selanjutnya, antonim tumpang tindih. Antonim tumpang tindih menghasilkan keseimbangan komparatif. Misalnya, good, bad, kind, cruel. Pada unsur tumpang tindih ini secara positif bersifat evaluatif yang berasosiasi dengan keseimbangan penggunaan. Yang ketiga ada pertentangan atau resersif. Resersif atau pertentangan masuk ke dalam oposisi direksional atau arah secara langsung yang menggambarkan perpindahan arah. Contoh, naik turun, maju mundur, atas bawah, keluar masuk. Resersif juga dapat berupa verba seperti bangkit, jatuh, memasukkan, mengeluarkan. Bisa pula berupa dua keadaan seperti terikat, terlepas, berbicara, menyimak. Yang keempat yaitu konversus atau kebalikan. Konversus adalah pertentangan yang terdapat dalam relasi timbal balik. Contohnya, di depan, di belakang, mendahului, mengikuti. Konversus dapat digunakan dalam relasi dua arah bila hubungan predikat menunjukkan dua argumen, seperti atas bawah. Pada relasi tiga arah, seperti meminjamkan, meminjam. Dalam artian, seperti A meminjamkan kepada B dari C, atau bisa juga C meminjamkan B kepada A. Jadi ada relasi tiga arah. Selanjutnya ada pemarkahan. Pemarkahan dapat dibagi menjadi tiga macam konsep, yaitu pertama yaitu pemarkahan morfologis. Pemarkahan morfologis merupakan pemarkahan dengan prefix negatif. Contohnya bergembira, bersedih. Yang kedua yaitu pemarkahan distribusional, yaitu varietas lebih luas pada tipe konsep atau mencakup pemaknaannya. Yang ketiga yaitu pemarkahan semantik. Yang ketiga yaitu pemarkahan semantik yang memusatkan gagasan kehadiran koneksinya. Yang keenam ada polaritas atau polarity. Gagasan polarity diterapkan pada oposisi yang menunjukkan unsur positif dan negatif. Pada polaritas morfologi, satu unsur bertahan dalam afiks dengan yang tidak berafiks. Yang kedua, polaritas logis. Yang terakhir yaitu polaritas atau polarity. Gagasan polaritas diterapkan pada oposisi yang menunjukkan unsur positif dan negatif. Polaritas dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu polaritas morfologi. Pada polaritas morfologi, satu unsur bertahan dalam afiks dengan yang tidak berafiks. Yang kedua yaitu polaritas logis. Ketentuan polaritas logis ini bergantung pada data bahwa satu yang negatif menunda yang lainnya. Misalkan, jika Tina tidak kurus, kalimat ini menunda kalimat Tina kurus. Yang ketiga yaitu polaritas tersendiri. Polaritas tersendiri mempunyai satu unsur yang berasosiasi dengan kehadiran sesuatu yang menonjol atau unsur semantik positif. Contoh, hidup, mati. Pada kata hidup berasosiasi pada semantik positif, sedangkan pada kata mati berasosiasi pada semantik negatif. Selanjutnya
ada polaritas evaluatif. Polaritas evaluatif punya satu unsur positif secara evaluatif atau pujian dan yang lainnya negatif. Contoh, baik, buruk, bersih, kotor, aman, berbahaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.